Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kumairo, NIM 18 14 10-15. Saya akan memaparkan tugas jurnal sebelumnya mengenai mekanisme transaksi saham syariah. Pada dasarnya, seluruh masyarakat bisa menjadi investor syariah di pasar modal Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Akan tetapi, mengingat investasi di pasar modal syariah Indonesia adalah kegiatan yang memerlukan analisis dan pengambilan keputusan yang matang, maka diperlukan persyaratan khusus untuk hal tersebut. Khusus untuk warga negara Indonesia, persyaratan utama yang harus dimiliki untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia adalah: pertama, harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Kedua, memiliki rekening tabungan syariah, dan yang ketiga, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembukaan rekening efek nasabah secara elektronik, perusahaan efek wajib memiliki yang pertama, struktur organisasi yang mendukung, termasuk pengawasan dari pihak manajemen dalam penyelenggaraan pembukaan rekening efek nasabah dan RDN secara elektronik. Kedua, bagian alur proses bisnis mengenai proses pembukaan rekening efek nasabah dan RDN secara elektronik. Ketiga, kebijakan, sistem, prosedur, dan pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan pembukaan rekening efek nasabah dan RDN secara elektronik, penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, pengendalian otoritas dalam sistem dan aplikasi, dan pemeliharaan jejak audit. Selanjutnya yaitu perbedaan rekening efek syariah, rekening dana syariah, dan rekening tabungan syariah. Rekening efek syariah adalah rekening transaksi jual beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan rekening dana nasabah syariah yang disingkat RDNS adalah rekening dana atas nama nasabah di bank RDN yang ditunjuk lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diadministrasikan oleh perantara pedagang efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan rekening tabungan syariah yaitu simpanan dana yang ditawarkan oleh bank untuk nasabah yang dana dapat ditarik kapanpun, baik melalui teller bank, ATM, atau cek yang dalam transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu Syariah Online Trading System atau SOTS. SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut. Pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Kedua, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai, sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Dan yang ketiga, tidak dapat melakukan jual saham syariah yang belum dimiliki. Dan yang keempat, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang, sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Harus sesuai dengan transaksi syariah. Selanjutnya, mekanisme perdagangan saham. Segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi jam perdagangan setiap segmen pasar. Pertama,
yaitu pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler melalui dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga, dan ketentuan auto rejection. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang tidak teralokasi di pra-pembukaan akan diproses secara langsung tanpa memasukkan kembali penawaran jual dan atau permintaan beli pada sesi 1 perdagangan, kecuali harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui pembatasan auto rejection. Kedua, yaitu pra-penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra-penutupan, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. JTS melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time variety. Selanjutnya yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Analisis fundamental adalah analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaan yang menerbitkan saham atau kinerja emiten. Hipotesis yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang mencerminkan kinerja sahamnya, sehingga pergerakan saham adalah refleksi dari perkembangan perusahaan. Analisis fundamental menggunakan faktor makroekonomi dan mikroekonomi sebagai alat untuk melakukan analisis. Sedangkan analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Hipotesis awal yang digunakan adalah harga saham akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian hari. Analisis teknikal membutuhkan data perdagangan saham yang lebih detail, biasanya sampai tingkat perdagangan dalam satu hari. Untuk melakukan analisisnya, maka diperlukan alat bantu khusus teknikal, biasanya model analisis chart atau diagram. Selanjutnya yaitu resiko investasi saham syariah. Pertama, resiko kehilangan modal investasi adalah menggunakan secara produktif melalui berbagai sarana investasi. Akan tetapi, sebagai akibat dari ketidakpastian di masa depan, investasi yang dilakukan bisa untung dan bisa rugi. Jika investasi tersebut menguntungkan, maka nilai harta yang diinvestasikan akan bertambah, dan sebaliknya, apabila mengalami kerugian, maka nilai harta yang diinvestasikan akan turun. Dan yang kedua, resiko ketidakpastian keuntungan. Karena ketidakpastian keuntungan yang diperoleh dari sarana-sarana investasi yang ada. Dan yang ketiga, sulitnya menjual produk investasi. Resiko ketiga yang ditakuti orang ketika berinvestasi adalah apakah produk investasi yang dibelinya itu mudah untuk dijual atau diulang kembali. Beberapa orang mungkin senang berinvestasi ke dalam emas karena emas dianggap mudah dijual kembali. Contoh dari produk investasi yang tidak selalu mudah untuk dijual kembali adalah barang-barang koleksi. Barang-barang koleksi umumnya tidak mudah dijual kembali karena pasar pembeli barang-barang ini sangat spesifik. Selanjutnya yaitu mitigasi resiko investasi syariah. Investasi syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua resiko tersebut. Resiko investasi dan resiko transaksi. Dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam, keharusan investor syariah untuk mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko investasi saham syariah. Penggunaan analisis fundamental yang wajib dalam melakukan analisis kinerja saham syariah adalah salah satu metodenya. Investor syariah juga disarankan untuk memilih saham syariah yang secara historis selalu masuk ke dalam DS sehingga dapat mengurangi resiko kerugian investasi syariah. Mungkin itu saja pemaparan mengenai transaksi syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.